tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Artinya sampai akhir kehidupan kami, sampai masa tua kami. Kau Tuhan akan terus setia menyertai kehidupan kami. Artinya kalau ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, akan kami lihat adalah hidup kami pasti diberkati. Kalau ada penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami, artinya yang kami lihat adalah pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini juga Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Kami doa Tuhan, biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika di Tuhan disenangkan ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya Tuhan, siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi menerima yang terbaik, yaitu Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur untuk siap menerima benih firman-Mu. Hamba-Mu kami percaya urapi, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba-Mu ini terbatas, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya ketika ada urapan Tuhan, ketika ada Tuhan yang bertahta atas hidup hamba, kami percaya Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hamba layani, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, tidak ada satupun yang lalu dengan sia-sia, tapi semuanya terima berkat, terima sukacita, terima jawaban atas setiap pergumulan mereka. Kami percaya semua pasti diberkati. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap terima berkat, terima sukacita Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara dan saya, kita hidup dalam Tuhan pasti ada sukacita. Dan di mana ada sukacita Tuhan pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara berikan senyuman dulu saudara. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, berikan yang paling manis senyumannya saudara. Kali aja itu jodohmu saudara. Yuk, semangat. Kasih senyuman yang paling indah. Haleluya. Saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, jam berapa nih Pak Pendeta, jam berapa? Tuhan Yesus, makanya hari ini saudara, ibadah untuk sesi ini dimulainya lewat 15 menit. Karena tadi saya harus khotbah dulu di Balai Sarbini jam 5 sore. Mission Impossible jam 7 selesai. 7.15 sudah di sini. Saudara bisa bayangkan betapa kencangnya di jalan tadi. Oh Tuhan Yesus, sampai tim saya udah ada seperti roh-roh Michael Schumacher saudara. Oh Tuhan Yesus, saya dalam, Tuhan Yesus tolong Tuhan, ingat hamba-Mu belum menikah Tuhan, ingat. Oh Tuhan Yesus, tapi puji Tuhan, dalam Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan, amin. Dan saya percaya tetap ada sukacita, bahkan saudara semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita, yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh, yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Kita akan baca sama-sama ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita saudara. Satu ayat saja. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Ya sama-sama. 3, ya. Karena perjuangan kita bukanlah apa? Melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kemudian apa? Melawan, sekali lagi saudara, karena perjuangan kita bukanlah apa? Kemudian melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kemudian apa? Melawan roh-roh jahat di udara. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya sudah share saudara. Di sana tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang roh yang berbahaya di akhir zaman. Sama-sama bilang sama saya, roh berbahaya. Sama-sama bilang sama saya, di akhir zaman.
Amin. Sekali-sekali khotbah yang keras saudara. Yang mengerikan. Waduh haleluya. Tapi percaya tetap memberkati setiap kita. Nah bicara tentang akhir zaman saudara. Sadar nggak sadar, mau tidak mau saudara dan saya hari-hari kita sudah memasuki yang namanya masa-masa akhir zaman saudara. Sadar nggak sadar, mau nggak mau saudara dan saya kita hari-hari ini saudara sudah ada pada fase di mana fase akhir zaman saudara. Itu kenapa kalau saudara pelajari Alkitab, saudara pelajari khususnya kitab Wahyu, nubuatan demi nubuatan tentang yang namanya akhir zaman sudah sangat jelas di sana saudara, sudah terjadi hari-hari ini saudara. Dan bicara tentang akhir zaman, artinya bicara tentang waktunya iblis, bicara tentang waktu kerjanya iblis makin hari makin mepet saudara. Sudah ada pada fase di mana injury time. Itu kenapa iblis hari-hari ini saudara makin gencar, makin semangat untuk menyerang anak Tuhan, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, bahkan untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan saudara. Dan saya pelajari salah satu caranya adalah dengan mengirimkan roh-roh yang berbahaya yang bisa menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, bicara tentang roh-roh yang berbahaya, ini akan sama-sama kita jadikan pembelajaran. Kenapa saudara? Karena bicara tentang dalam peperangan, untuk bisa menang, mengalahkan musuh lawan perang kita, terlebih dahulu salah satu syaratnya, kita harus tahu dulu seperti apa musuh kita, seperti apa lawan kita. Karena kalau kita nggak tahu musuh kita seperti apa, lawan kita seperti apa, kita cenderung bingung bagaimana cara menghadapinya, kita cenderung bingung bagaimana cara melawan setiap serangan yang diberikan saudara. Itu kenapa pengetahuan, pengenalan akan cara yang digunakan oleh lawan, oleh senjata, jenis senjata yang digunakan oleh lawan, perlu kita pahami saudara. Karena contohnya gini saudara, waktu corona awal-awal aja saudara, COVID-19 awal-awal saudara, banyak orang kelabakan, dunia bahkan kelimpungan saudara. Kenapa? Karena belum ada yang benar-benar mengerti tentang virus ini saudara. Masih banyak orang kebingungan. Kenapa? Virus coronanya sudah ada, tapi varian COVID-19-nya saudara benar-benar penuh dengan sesuatu yang baru dan berbeda. Akhirnya apa? Banyak orang kelabakan saudara. Itu kenapa pada waktu itu awal-awal corona muncul saudara, COVID-19 muncul, spekulasi di mana-mana muncul saudara. Saya ingat banget apalagi emak-emak dengan WhatsApp. Susah banget tau gak khotbah pakai masker itu. Mana nyangkut-nyangkut. Emak-emak dengan WhatsApp saudara. Emak-emak dengan WhatsApp itu saudara. Waduh, waktu memang nomor saya kan udah tersebar di antara jemaat-jemaat Tiberias kan. Dan memang akhirnya banyak yang WhatsApp saya. Saya tahu memang dasarnya adalah mengasihi pendeta saudara. Itu kenapa mereka suka, Pak Pendeta biar terhindar dari virus corona, Pak Pendeta pakai ini Pak Pendeta. Pak Pendeta pakai itu Pak Pendeta biar aman dari virus corona. Ada yang bilang, Pak Pendeta coba Pak Pendeta potong bawang putih masukin ke lubang hidung. Saya ikutin lagi saudara. Makanya lubang hidung jadi gede sebelah ini saudara. Iya. Tapi memang saya temukan saudara, ternyata emak-emak dengan WhatsApp itu punya pengetahuan tentang virus corona melebihi daripada WHO. Jangan ketawa, mungkin saudara salah satu pelakunya. Nah, tetapi saya mau bilang saudara, hari-hari ini kita jadi lebih bisa menghadapi virus corona yang ada. Saudara, kenapa? Karena kita sudah lebih mengenal tentang virus ini. Kita tahu, cara menanggulangannya begini, yang penting prokes dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita jadi lebih tahu saudara. Nah, begitupun dengan serangan-serangan iblis melalui roh-roh yang berbahaya ini saudara. Ketika kita menghadapi serangan itu saudara, untuk bisa menang kita harus mengetahui roh-roh yang dikirim oleh iblis untuk menghancurkan, untuk menyerang anak-anak Tuhan. Nah itu yang akan sama-sama kita pelajari. Tapi saudara jangan takut. Kenapa? Karena bersama Tuhan kita pasti menang. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah yang pertama saudara, apa yang saya pelajari tentang roh-roh yang berbahaya di akhir zaman adalah, sama-sama bilang sama saya, roh ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, roh ketakutan. Amin. Nah, yang pertama saudara saya pelajari, roh-roh yang iblis gunakan, roh yang pertama yang iblis gunakan untuk menghancurkan anak Tuhan adalah roh ketakutan saudara. Itu kenapa enggak heran akhir-akhir ini saudara, banyak orang yang hidup dalam ketakutan saudara. Ada seorang ibu bilang sama saya, Pak Pendeta, saya akhir-akhir ini Pak Pendeta jadi ketakutan Pak Pendeta. Saya diam aja Pak Pendeta, dengar ada orang ngomong kencang sedikit aja saya ketakutan Pak Pendeta. Ada orang klakson kencang aja di depan jalan Pak Pendeta, saya bisa langsung ketakutan Pak Pendeta. Bahkan ada seorang ibu yang lain dia bilang, Pak Pendeta, saya sebenarnya Pak Pendeta dampak dari virus untuk keluarga saya, jadi sekeluarganya kena saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, dampak dari virus sebenarnya tidak terlalu parah untuk kesehatan kami Pak Pendeta. Kita cuma anosmia 1-2 hari, habis itu sembuh, gak ada efeknya apa-apa lagi sampai hari ini Pak Pendeta. Tapi yang sangat menekan saya adalah bicara tentang ketakutan setelah itu Pak Pendeta. Jadi saya jadi orang yang gak tenang, saya jadi orang yang dikit-dikit takut Pak Pendeta, dikit-dikit takut. Saya mau bilang saudara, ini yang berbahaya saudara. Bicara tentang ketakutan, ketakutan itu manusiawi. Saudara dan saya kita takut itu manusiawi saudara.
Tapi saya mau bilang yang menjadi bahaya adalah ketika kita hidup dalam ketakutan, ketika kita mengizinkan roh ketakutan menguasai kita. Coba kita lihat Alkitab kita, saudara. Coba kita lihat. Dia itu di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Boleh munculkan di layar. Kita cepat. 3, ya. Sebab bukan, melainkan apa? Kemudian di bagian awal dikatakan apa sekali lagi? Sebab Allah memberikan kepada kita, sama-sama bilang sama saya, bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Amin. Tuhan nggak pernah kasih kita roh ketakutan. Artinya apa? Ketika ada ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi itu berasal dari si jahat yang namanya iblis, saudara. Itu kenapa hati-hati. Ketika bicara tentang takut itu manusiawi. Saudara takut itu manusiawi. Tetapi yang menjadi bahaya adalah hidup dalam ketakutan, saudara. Saya pun hamba Tuhan, ada saatnya juga saya takut, saudara. Saya ingat banget awal-awal saya pelayanan khotbah di Sunter itu, saudara. Masih evangelis, belum pendeta, saudara. Tiba-tiba dipercayakan untuk khotbah. Waktu itu, saudara, saya ingat banget. Ketika saya khotbah, ada seorang ibu di sebelah kiri, saudara. Tatapannya begini. Saya buka dikit. Gitu. Tatapannya sangar banget, lihat saya. Oh Tuhan, dalam hati saya. Apa salah dan dosaku, sayang. Itu lagu dangdut. Tertekan, takut juga, saudara. Karena kan waktu itu masih usia belia. Ya sekarang juga masih belia, cuma maksudnya pada saat itu lebih belia lagi gitu, saudara. Waktu itu, saudara, dia, oh Tuhan, dalam hati saya, apakah ada salah ngomong, apakah ada salah tingkahku yang keliru, atau mungkin dia ada kepahitan atau apa gitu, saudara. Pokoknya sepanjang khotbah dia mukanya nggak lurus. Dalam hati saya, Tuhan apa ini? Klimaksnya pada saat altar call dia maju, saudara, dia maju pas altar call. Masih dengan tatapan yang sama. Dalam hati saya, oh Tuhan bagaimana ini Tuhan, mau saya lari juga nggak bisa. Namanya juga lagi altar call kan, pendeta profesional gitu kan. Akhirnya dia mau maju ke depan, saudara, dengan tatapan yang sangar itu, saudara. Dalam hati saya, Tuhan kalau saya digampar Tuhan, aduh. Mana Tuhan ajar kasih pipi kanan, kasih pipi kiri lagi. Double ini merah Tuhan. Tapi udah saya hadapi dengan senyuman, saudara. Akhirnya singkat cerita dia bilang, Pak Pendeta, oh Tuhan saya udah siap-siap. Iya, ada apa Ibu? Pak Pendeta, doakan wajah saya kena stroke ringan. Oh Tuhan Yesus, mohon maaf Ibu. Saya sudah suuzon sama Ibu, mohon maaf. Ternyata stroke ringan, saudara. Bicara tentang ketakutan itu, saudara, itu hal yang manusiawi, itu respon secara psikologis, saudara. Tetapi yang bahaya adalah ketika kita hidup dalam ketakutan. Saya mau bilang ini sesuatu yang berbahaya. Karena ketika kita hidup dalam ketakutan, roh ketakutan menguasai kita, iblis dapat dengan mudah menghancurkan kehidupan kita, saudara. Saya ingat saya waktu kecil, karena lahirnya di Manado ya, masih daerah kampung, banyak hutan, saudara. Ada muncul banyak-banyak cerita-cerita mistis. Jangan lewat dekat pohon itu, ada setannya. Jangan lewat dekat gang itu, gelap, ada hihihi. Katanya, saudara, hati-hati, mengerikan di situ. Nah saya mau bilang, saudara, anak kecil juga takut, saudara. Akhirnya ketika lewat situ, ketika saya takut, saya langsung bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memang dari kecil saya udah ada aura-aura menjadi pendeta kayaknya, jadi udah dalam nama Yesus. Iya dong. Kecuali saya lewat, permisi anak babi mau lewat, nah itu jadi dukun itu habis itu. Kalau saya emang udah aura-aura pendeta kayaknya waktu itu jadi dalam nama Yesus, dalam nama. Dan ketika saya bilang dalam nama Yesus, ketakutan itu jadi hilang, saudara. Memang secara kasat mata kesannya simpel banget, saudara. Tapi ketika saya evaluasi ternyata di dalam itu ada terkandung kesadaran akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mau bilang, saudara dan saya, takut itu manusiawi. Tapi saya mau bilang ketika mulai muncul ketakutan dalam hati dan pikiranmu, langsung tengking dalam nama Yesus. Amin. Kenapa? Coba kita lihat Alkitab kita, saudara. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 13. Yesaya pasal yang ke-41 kita baca ayat 13. Yuk yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. 3, ya. Sebab Tuhan Allahmu memegang apa? Dan berkata kepadamu, janganlah. Katakan apa? Janganlah. Akulah. Saya mau bilang, saudara, jangan ada ketakutan, saudara. Ketika mulai muncul ketakutan langsung tolak dalam nama Yesus. Karena saya mau bilang, saudara, ada kesadaran akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Seperti apapun ketakutan kita, sebesar apapun ketakutan kita, ada Tuhan yang jauh lebih besar dari segalanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Saya senang lihat Bapak Gembala Sidang bersama Ibu. Mau seperti apapun serangan sama mereka. Mereka gak pernah takut. Kenapa? Bapak Gembala Sidang selalu bilang, Tuhan yang bela saya. Kalau Tuhan yang bela, Tuhan pasti kasih kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan takut lagi. Bilang sama yang ngomong, ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada ketakutanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, roh yang harus kita waspadai di akhir zaman ini, saudara, yang iblis gunakan untuk menghancurkan saudara dan saya adalah roh perzinahan. Sama-sama bilang sama saya, roh perzinahan. Amin.
Nah, bicara tentang perzinahan saudara, Tuhan udah concern sejak awal penciptaan manusia. Itu kenapa Tuhan ciptakan satu Adam, satu Hawa. Masing-masing, satu laki-laki, satu perempuan. Karena memang Tuhan mau seperti itu saudara. Tuhan gak ciptakan satu Adam, kemudian ada Hawa, Lili, Mince, dan lain sebagainya. Gak ada. Benar-benar cuma satu Adam, satu Hawa. Karena memang Tuhan mau seperti itu. Tapi memang karena kedagingan manusia akhirnya berbagai macam terjadi saudara. Kalau kita lihat di dalam 10 hukum Taurat saudara, hukum yang keberapa tentang jangan berzina? Hah? 6. Oke. Tadi udah dijawab juga 6. Oke. Terakhir saya lihat 7. Mungkin ada mengikuti fluktuasi dolar jadi naik turun. Enggak apa-apa. Tadi juga di sana jawab 6. Tapi saya lihat 7. Hukum yang ke-7. Itu apa? Jangan berzina. Tapi ketika saya pelajari ternyata hukum yang pertama juga menyinggung atau menyangkut tentang jangan berzina. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu apa? Persinahan. Tapi bukan persinahan jasmani, tapi persinahan rohani. Jadi ada dua perbedaan. Persinahan itu ada dua. Persinahan jasmani, persinahan rohani. Yang di poin yang ke-7, hukum yang ke-7 itu persinahan jasmani. Poin yang pertama, jangan Allah lain, itu persinahan rohani, saudara. Kita bahas satu-satu, saudara. Roh persinahan yang iblis taruh hari-hari, bicara tentang persinahan jasmani, mengerikan banget. Ada seorang anak muda usia SMA, kelas 2, saudara, dia bilang, Pak Pendeta, saya sama teman-teman saya, Pak Pendeta, kalau pacaran, aduh udah aneh-aneh Pak Pendeta, udah anggap biasa Pak Pendeta. Pokoknya Pak Pendeta kalau udah pacaran udah pasti aneh-aneh, itu udah biasa di pacaran Pak Pendeta. Bahkan ada seorang anak muda usia kelas 3 SMP, saudara, yang saya kenal, mohon maaf, masih SMP, udah hamil di luar nikah, saudara. Yang namanya kekudusan udah bukan lagi sesuatu yang berharga, saudara. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari sangat-sangat memandang yang namanya kekudusan sebagai sesuatu yang, mohon maaf, sangat-sangat murah, saudara. Akhirnya apa? Seenaknya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati. Iblis pakai itu untuk menjatuhkan anak Tuhan, menghancurkan anak Tuhan. Kalau udah punya suami, udah punya istri, saya mau bilang, Pak, Bu, shalom. Mantap. Jaga kekudusan rumah tanggamu. Mau seperti apapun istrimu hari ini, Pak, jaga kekudusan rumah tanggamu. Fokus sama istrimu, Pak. Pak Pendeta, tapi dulu dia 29 pinggangnya, sekarang 92. Lebih bagus, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Kalau waktu pinggangnya 29 kau bisa fokus, apalagi udah 92, fokusmu jadi lebih luas, Pak. Lebih mantap. Saya mau bilang jaga kekudusan rumah tanggamu, apalagi buat anak-anak muda nih yang belum menikah. Shalom anak muda yang belum menikah. Mantap ini. Ini antara kangen pendeta atau memang berharap karena shalom, tapi Tuhan aku belum menikah Tuhan, biar orang dengar gitu. Tapi nggak apa-apa. Shalom anak muda yang belum menikah. Waduh, memang udah haus pengen nikah kayaknya nih. Saya mau bilang ya, saya pendeta mengasihi saudara, jaga kekudusanmu. Kalau memang belum waktunya, tahan. Amin. Kalau memang belum waktunya, tahan. Mau seperti apapun godaan ke sana, tahan. Bertahan. Apalagi nih buat anak-anak muda, para wanita yang udah punya pacar dan belum menikah. Shalom para wanita yang belum menikah. Kalem banget kalau di gereja. Shalom. Kalau di luar aja. Shalom. Ayo. Yuk. Sekali lagi, para wanita yang belum menikah. Shalom. Saya mau bilang, kau harus jaga kekudusanmu baik-baik. Ketika pacarmu udah mulai colek-colek, makanya saya selalu bilang, selalu bawa minyak urapan kemana-mana. Ya, selalu bawa minyak urapan kemana-mana. Setiap pacarmu udah mulai colek-colek, langsung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, pacar saya itu Pak Pendeta, dia ada punya roh ulat bulu. Bawa minyak urapan botol pendeta. Usahakan gedein dikit lubang besarnya. Di sininya, supaya ketika dia mulai, sayang langsung semprot dalam nama Yesus. Biar pulang-pulang kolesterol dia, saudara. Oh Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, pacar saya itu Pak Pendeta, roh buaya Pak Pendeta, gatalnya minta ampun. Bawa botol besar. Bukan diurapi, tetapi disamit dalam nama Yesus. Lebih baik tubuh binasa daripada roh yang binasa, amin. Kalau dia marah bilang, Alex Simajuntak. Saya mau bilang saudara, anak-anak muda, jaga kekudusanmu. Bapak Gembala Sidang kita gak pernah lelah untuk bilang apa, anak-anak muda, jaga kekudusan. Kalau udah diberkati, gereja, pendeta udah bilang dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Sah. Sikat, silakan. Mau colek-colekan sampai kulit kelupas, silakan. Mau jambak-jambakan, silakan. Udah sah. Tapi kalau belum, sabar, amin. Kalau ada yang menikah di samping kiri kananmu yang belum menikah, bilang, sabar. Bilang sampai ngomong ada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan.
Kemudian apa? Perzinahan rohani juga saudara. Perzinahan rohani saudara. Hubungannya dengan poin yang nomor 1 di hukum Taurat. Hosea 4 ayat 12. Hosea 4 ayat 12. Yuk kita cepat. 3. Ya. Umatku. Dan apa? Kemudian apa? Mereka berzina meninggalkan apa? Allah mereka. Ternyata ada ilah lain, itu perzinahan rohani di hadapan Tuhan. Tuhan sangat sedih ketika kita punya apa ilah-ilah lain, itu perzinahan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang saudara, masih banyak anak-anak Tuhan hari-hari saudara, karena kepepet, ke dukun, ke peramal saudara, saya mau bilang hati-hati saudara. Oh Mbah Dukun, aku mau ke Mbah Dukun, tolong Mbah, aku pengen kaya. Rumah mbahnya juga mau roboh lu ke sana. Mbah Dukun, aku pengen bebas utang-utang. Utang di warung aja itu dukun belum bayar-bayar, lu minta sama dia bebas utang-utang. Saya baca kemarin satu berita yang sangat menyedihkan. Seorang ibu di Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Goa. Dia rela cungkil mata anaknya yang usia 6 tahun. Hanya untuk apa? Pesugihan saudara. Iblis itu kasihnya dikit, mintanya banyak, bikin orang menderita. Tapi kabar baiknya, datang sama Tuhan. Tuhan itu cuma minta hatimu. Saya mau bilang saudara, Tuhan kasih segalanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga kekudusan. Jasmani dan rohani. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita jaga? Roh-roh yang dikirim iblis hari-hari di akhir zaman adalah roh pemecah belah. Sama-sama bilang sama saya roh pecah belah. Sama-sama bilang sama saya roh pemecah belah. Nah, bicara tentang roh pemecah belah, saya pelajari saudara, ini iblis sudah gunakan sejak dulu. Kalau saudara perhatikan, zaman manusia mula-mula saja saudara, iblis sudah taruh roh pemecah belah di tengah-tengah Adam dan Hawa, sehingga Adam rela menyalahkan istrinya. Ketika awal-awal mula Kain dan Habel, iblis sudah taruh roh pemecah belah di tengah-tengah Kain dan Habel, sehingga Kain rela menyakiti, bahkan menganiaya, bahkan membunuh adiknya sendiri. Kalau saudara lihat, Saul dan Daud saudara, sama-sama orang yang dipilih Tuhan, tapi iblis taruh roh pemecah belah untuk menghancurkan, sehingga Saul begitu insecure dan ingin membunuh Daud, saudara. Bahkan dalam pelayanan Paulus pun, kalau kita lihat, coba kita lihat, saudara. 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10, saudara. Zaman gereja mula-mula, dikatakan apa di sana? 3, ya. Aku, saudara-saudara, demi nama, supaya apa? Jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi apa? Sekali lagi, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu apa? Amin. Saya mau bilang saudara, memang iblis saudara pakai roh perpecahan, karena kenapa? Ini salah satu roh yang paling ampuh untuk menghancurkan. Tanpa apa? Tanpa sebuah energi yang begitu berat, karena cukup mengadu domba, orang-orang dua yang tiada domba yang saling menghancurkan. Dan saya mau bilang itu yang sering iblis gunakan, karena gini, gereja, anak-anak Tuhan, kalau diserang dari luar biasanya kuat saudara. Betul. Ketika, mohon maaf ya, contohnya apa? Gereja dibakar, gereja dibom, gereja dihancurkan, anak Tuhan justru makin hari makin kuat, saudara. Ketika gereja dihancurkan, kekristenan justru makin tumbuh, saudara. Tetapi ketika iblis taruh perpecahan, itu yang kadang-kadang bisa menghancurkan, saudara. Kadang-kadang sesama jemaat pun iblis bisa taruh roh-roh perpecahan. Tiba-tiba sesama jemaat bisa, lu lihat tuh, dia tadi lihat-lihatin lu wajahnya kayaknya nggak senang sama lu jambak aja dia, lu jambak aja. Iya loh. Kadang-kadang sesama jemaat, saya ingat banget, waktu itu, seorang engkong lagi gembala lagi pengurapan. Si engkong ini dorong dari belakang, dia langsung putar. Iya, dia tonjok om di belakang. Keluar darah Yesus. Ada roh perpecahan campur, roh Bruce Lee itu orang itu saudara. Iya, bayangin saudara, hati-hati loh. Bahkan sesama pelayan gereja juga Tuhan, iblis bisa taruh roh perpecahan, hati-hati saudara. Sesama jemaat dan pendeta pun bisa iblis taruh roh perpecahan. Pendeta lagi khotbah, iblis bisa taruh di hati jemaat tuh. Lu dengerin tuh pendeta lagi ngomongin lu tuh. Lu nanti pas dia keluar lu jambak dia. Berdosa ya. Saya mau bilang hati-hati, bahkan kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan pun, mohon maaf, iblis taruh perpecahan di antara hamba Tuhan. Lu lihat tuh si pendeta itu, lu kan hamba Tuhan juga, lu lihat masa dia kalau khotbah rame, pasti pasang susuk dia tuh, pasang susuk. Dia pasang susuk emas kayaknya di hidung. Lu coba aja lu pasang susuk emas ke menyenanmur biar kayak orang majus lu. Hati-hati saudara, iblis bisa taruh roh perpecahan bahkan di antara hamba Tuhan. Bahkan saya kemarin sedih banget saudara, saya lihat di sebuah video ada yang ngirim sama saya. Ada seorang yang mengaku pendeta saudara, mengaku hamba Tuhan tetapi menyerang Tiberias. Aduh Tuhan. Akhirnya saya sampai lihat, kok begini ya saudara. Akhirnya dia serangnya apa? Apa itu Tiberias? Minyak. Tiberias sesat, darah Yesus sesat. Apaan ini orang? Tiba-tiba bisa bilang Tiberias sesat saudara. Akhirnya saya pelajari argumennya, mohon maaf. Argumennya sayang sekali
dasarnya sangat-sangat kurang, saudara. Akhirnya apa? Pemahamannya jadi keliru. Akhirnya apa, saudara? Pemahamannya jadi keliru. Jadi begitu, tetapi sayangnya dengan pemahaman yang keliru itu main nyerang-nyerang. Sesat. Hei Tuhan Yesus. Dalam hati saya, Tuhan, ini orang mohon maaf ya dengan segala kerendahan hati, saudara. Kalau punya hati yang baik, punya tujuan yang baik kan bisa. DM kek, boleh WhatsApp kek, boleh telepon, kita konsultasi dulu. Saya selama sekolah teologi yang namanya diskusi itu hal yang biasa. Ini udah main berkoar-koar, ini sesat. Sesat biji mata lu meletak. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati, saya pengen balas rasanya. Jemaat Tiberias itu jemaat yang pintar-pintar, Apalagi jemaat yang ada di gedung Gading Nias ini, IQ-nya di atas 500 semua. Iya dong, dari wajah-wajahnya wajah-wajah Einstein semua ini. Iyalah, apalagi yang menyaksikan orang pintar. Tiba-tiba emang kalau pendetanya udah nggak benar, udah bilang hal-hal yang nggak benar, emang jemaat nggak bisa nangkap itu nggak benar. Cuman, sorry ya, jemaat Tiberias pintar-pintar bos. Amin. Mana nih suara-suara orang pintar? Amin. Mantap, luar biasa. Iyalah. Apalagi pendeta-pendeta itu tidak benar. Mohon maaf ya. Di Tiberias pendetanya juga sekolah. Bukan tiba-tiba nggak sekolah jadi pendeta. Saya aja dulu boyband. When I say love. 5 tahun saya sekolah baru jadi pendeta, saudara. Betul. Bukan tiba-tiba habis manggung langsung shalom. 5 tahun lebih saya sampai MTH untuk selesai sekolah saya. Karena kenapa? Ada tanggung jawab dari Bapak Gembala Sidang bersama Ibu untuk apa? Punya pendidikan untuk mengajar jemaat, saudara. Dan di gereja Tiberias kenapa? S1-nya ada, S2 ada, S3 ada, S-tong-tong nggak ada. Tadi ada yang teriak S-tong-tong nggak ada. S3 doktor ada, bahkan sampai profesor juga ada yang sudah terjamin cara berpikirnya. Kalau udah nggak benar masa kita biarin, amin? Malah Tuhan saya gemes gitu, saudara. Serangan-serangan, apa itu Tiberias? Minyak itu tidak ada di perjanjian baru. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, minyak urapan sudah Tuhan tegaskan, ada kuasa di dalamnya. Bahkan dalam pelayanan pakai minyak urapan, saudara. Coba kita lihat, perjanjian lama Daud, Samuel mengurapi, Daud semua dan lain sebagainya, semuanya pakai minyak urapan. Bahkan coba kita lihat, saudara, di perjanjian baru, sedikit kita belajar. Muka-muka tegang sekarang, silakan. Coba kita buka kitab kita, saudara. Kita buka, yaitu di kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 13. Markus 16 ayat 13, saudara. Yuk, sedikit kita belajar, saudara. Supaya ini yang nonton-nonton ini, yang termakan oleh omongan itu, nyong satu itu, bisa belajar. Yuk, 3 ya. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan menyembuhkan, sekali lagi, dan mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit. Dan dia bilang, itu mengoles. Itu bukan mengurapi. Belajar, makanya itu pakai kata aleipo. Aleipo itu bukan cuma bicara mengoles, tetapi juga bicara tentang mengurapi atau anointing, saudara. Itu kenapa dalam kamus bahasa Ibraninya itu ada bahasa sinonimnya krio. Krio itu bicara tentang spesifik tentang anointing. Itu kenapa dalam terjemahan yang lain boleh munculkan, saudara. Terjemahan yang lain menggunakan apa? Anointed. Bicara tentang apa? Pengurapan atau mengurapi. Ini American Standard Version. Kemudian King James Version bilang apa, saudara? Anointed with oil. Anointed. Anointed. Sorry pendeta emosi. Mana nih Alkitab yang terbuka? Bilang apa? Mereka mengusir banyak setan dan apa? Mengurapi. Sampai gemes. Ada lagi. Yakobus 5 ayat 14. Coba. Yakobus 5 ayat 14. Sama, saudara. Kalau antara kamu ada yang sakit, biarlah yang memanggil para tua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. Sama juga menggunakan apa? Aleipo atau juga bahasa lainnya sinonimnya krio. Bahasa terjemahan yang lain, boleh munculkan terjemahan yang lain. Coba terjemahan yang lain. Dikatakan apa? Anointing him with oil. Bicara tentang apa? Pengurapan. King James Version. Anointing him. Apa? Anointing. Tuhan. Maka saya mau bilang, saudara, ayolah. Janganlah hamba-hamba Tuhan itu, aduh Tuhan, saya mau bilang, gereja ini, Bapak Gembala Sidang kita, Tuhan ajar apa yang benar. Bahkan Tuhan tegas kasih tentang apa minyak urapan. Dan saya mau bilang, saudara, mau seperti apapun serangannya, ujung-ujungnya selama ini, Tuhan bela gereja ini, amin.
Amin. Mau orang mau ngomong apapun, toh pada endingnya kuasa Tuhan yang bicara, saudara. Saya nonton banyak kesaksian, saya menyaksikan sendiri banyak kesaksian, saya mendengar sendiri banyak kesaksian, saya melayani banyak kesaksian yang terjadi. Melalui apa? Sarana Tuhan Yesus di dalam apa? Kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, saudara. Kita nggak mempertuhankan minyak urapan. Siapa yang mempertuhankan minyak urapan? Tapi kita bisa percaya, kita bisa melihat. Dan memang itu yang Tuhan ajarkan tentang apa? Kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Ada kuasa Tuhan di dalamnya. Amin. Saya dengar satu kesaksian saudara yang luar biasa dari seorang ibu saudara. Ada benjolan 6 di lehernya saudara. Ada 6 benjolan, ketika diperiksa ternyata TB kelenjar. Akhirnya saudara, dokter bilang harus operasi. Si ibu ini saudara, dia datang ke Tiberias Center, diurapi Bapak Gembala Sidang, terima mujizat kesembuhan. Tanpa operasi sudah sembuh saudara. Kemudian apa? Pak Mulyadi, seorang perokok berat, tiba-tiba suaranya hilang saudara. Ketika diperiksa ada kista di tenggorokannya. Ke Singapura diperiksa harus dioperasi. Dia minta izin 1 bulan. Datang bersama istri ke Tiberias Senayan City. Diurapi, terima mujizat Tuhan, sembuh tanpa operasi saudara. Bapak Usman sudah meninggal 10 jam. Sudah 10 jam meninggal saudara. Istrinya datang saudara karena kecelakaan kerja. Sudah meninggal, istrinya datang baunya urapan. Urapi itu. Akhirnya saudara, sudah 10 jam meninggal, bangkit lagi saudara. Dan banyak sekali bayi-bayi yang sudah dinyatakan dokter udah meninggal bisa bangkit. Saya mau bilang saudara, orang mau ngomong apapun, sekali lagi kuasa Tuhan yang bicara. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Itu kenapa saya mau bilang, ayolah buat hamba-hamba Tuhan, janganlah izinkan iblis untuk menguasaimu. Untuk dengan apa? Roh-roh pemecah belah. Apalagi hanya mohon maaf, kalau saya perhatikan bisa saja untuk hanya mencari ketenaran saja saudara. Padahal saya mau bilang, ya jadi viral tuh gak enak, percayalah. Sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta TikTok yang cukup ya. Jadi viral tuh gak enak, benar. Saya ingat banget, saya lagi di salah satu daerah di luar Jakarta, daerah Jawa Barat. Mau beli daging buat makan barbekyuan sama keluarga. Karena kan restoran pada tutup-tutup jadi mau makan keluarga. Mau makan barbekyuan, akhirnya singkat cerita saudara, mau pergi beli daging di salah satu tempat yang udah terkenal. Jadi orang-orang pada beli di rumah itu saudara karena terkenal. Saya datang lah. Saya baru, daging, bagus ini, bagus. Akhirnya mau beli daging saudara. Saya bilang, baru bilang, harga dagingnya berapa? Saya udah siapkan teknik menawar encim-encim glodok yang sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi saya mau nawar nih. Tapi baru saya bilang begitu, daging harganya berapa? Dia langsung bilang, oh Pak Pendeta Steve Marcel ya, Tiberias ya. Darah Yesus. Langsung gagal menawar-nawar, gak ada saudara. Saya langsung mengurungkan niat saya untuk tawar-tawar. Saya langsung ada keluar roh-roh sultan. Oh iya, pesan. Oh tidak usah kembalian, silakan terus. Daripada habis itu, dia bilang pendeta gua kismin banget ya. Hei, harga diri bos, harga diri saudara. Saya mau bilang ayolah. Jangan mencari ketenaran pribadi. Karena kenapa? Sebagai hamba Tuhan yang harus terkenal hanya Tuhan. Yang harus dipermuliakan hanya Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu kenapa saya mau bilang, ayolah. Jangan ada lagi yang namanya roh-roh perpecahan. Apalagi nih keluarga-keluarga yang udah punya istri, udah punya suami. Ayo saling kasih. Saya melayani banyak keluarga di masa-masa pandemi ini. Banyak suami istri berantem saudara. Entah karena mungkin keuangan dan lain sebagainya. Ada suami istri yang sampai berantem. Pak Pendeta kita udah gak cocok Pak Pendeta. Iya Pak Pendeta, kita gak cocok Pak Pendeta. Iya gak cocok banget kita Pak Pendeta. Oh gak cocok ya, udah berapa lama menikah? Ya udah lumayan lama Pak Pendeta. Anak berapa? 5. Gak cocok 5. Kalau cocok berapa? 20 kali ya. Ayolah. Jangan suami istri udah kayak Tom and Jerry saudara. Saling mengasihi aja lah saudara. Ada seorang ibu komplain sama suaminya. Papa lihat tetangga sebelah. Suaminya setiap berangkat kantor selalu cium kening istrinya baru berangkat. Papa mana? Suaminya bilang, Ma, Papa juga mau begitu. Tapi masalahnya kan Papa gak kenal siapa istrinya. Masa Papa cium? Bukan dia, ke Mama. Oh haleluya, itu suami perlu diurapi. Sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita ayolah. Jangan ada perpecahan. Terus saling sayang, saling kasih. Jaga kerukunan sesama anak Tuhan. Karena janji Tuhan, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo jaga kerukunan. Jangan ada perpecahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, apa roh yang harus kita waspadai adalah bicara tentang roh kesombongan. Sama-sama bilang sama saya roh kesombongan. Sama-sama bilang sama saya roh kesombongan. Amsal 16 ayat 5. Amsal pasal yang ke-16 ayat 5. Kita baca sama-sama. 3, ya. Setiap orang yang adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari apa? Di bagian awal, setiap orang yang tinggi hati adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Ketika ada kesombongan atau kekejian bagi Tuhan. Saya bukan lagi mau bahas sombong yang biasa yang kalau dipuji, cantik banget. Terima kasih, itu masih biasa.
Atau yang di atas rata-rata ya. Cantik banget. Gua kece dari lahir. Nah, itu udah di atas rata-rata. Tapi yang saya lagi bahas adalah dosa kesombongan seperti Lucifer, saudara. Maksudnya apa? Kalau kita lihat Lucifer, saudara, Lucifer dia adalah apa? Tugasnya di sorga. Hai. Hah? Posisinya di sorga apa? Tiba-tiba muncul bahasa roh kalau begini. Worship leader kerajaan sorga, memimpin malaikat menyembah Tuhan. Dan ketika dia menyembah Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Tetapi sayangnya, karena penuh dengan kemuliaan Tuhan, dia ada pada posisi di mana dia merasa nggak butuh Tuhan lagi. Dia lupa dari mana sumber kemuliaan yang ada ketika dia menyembah Tuhan. Karena sumber kemuliaan adalah dari pribadi yang dia sembah, yaitu Tuhan itu sendiri. Akhirnya kejatuhan. Manusia yang harus kita waspadai hari-hari, saudara, ketika kita mulai sombong dan merasa kita nggak butuh Tuhan. Percayalah, kalau itu yang ada dalam pikiranmu akan menjadi awal kehancuran hidupmu. Ada seorang komika, saudara, yang sangat terkenal, cukup terkenal. Dia terkenal juga dengan mempelopori keagnostikannya, saudara. Jadi dia menghebohkan tentang keagnostikan. Apa itu agnostik? Agnostik itu adalah sebuah paham yang teis dan ateis, agnostik di tengah. Teis itu yang nggak percaya, teis itu yang percaya Tuhan, agnostik itu yang percaya Tuhan. Teis yang percaya Tuhan, ateis yang tidak percaya Tuhan, agnostik itu yang di tengah, abstain, golput. Tetapi si agnostik ini, saudara, sebenarnya dia mau percaya Tuhan ketika ada logika yang bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu ada pengetahuan yang bisa menjelaskan Tuhan itu ada. Tetapi karena Tuhan ada di atas logika, akhirnya apa? Tidak bisa diterima. Mereka cenderung ke agnostik, ke ateis, untuk tidak percaya Tuhan. Si orang ini dia menggembar-gemborkan tentang keagnostikannya, bahkan dia beberapa video secara nggak langsung menunjukkan bahwa seperti nggak butuh Tuhan dalam kehidupannya. Singkat cerita, beberapa hari yang lalu saya nonton dia ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Singkat cerita, menurut dari video-video yang beredar, saudara, kesaksian baik dia dan polisi dan juga orang-orang di sekitarnya, itu adalah karena dia itu pemakai narkobanya udah sangat mengerikan. Maksudnya apa? Dia pakai narkoba bukan lagi dengan cara yang biasa, tapi dengan cara yang, mohon maaf, menjijikan, saudara. Udah jauh dari yang biasa ada digunakan orang-orang di luar sana. Orang lain dari depan, mohon maaf, dia dari belakang, saudara. Begitu menjijikan, saudara. Ternyata dia memakai narkoba untuk mencari kepuasan. Tapi ternyata udah pakai narkoba nggak puas, dia pakai lagi dengan cara yang menjijikan itu supaya mencari kepuasan. Tetapi endingnya juga nggak puas juga. Saya mau bilang, saudara, ketika kau cari kepuasan di luar sana tanpa ada Tuhan di dalamnya, percayalah, endingnya semuanya adalah kekosongan. Mau dengan kekayaan sebesar apapun, kalau gak ada Tuhan di dalamnya, percayalah, in the end of the day, kosong juga. Mau setinggi apapun jabatanmu, setenar apapun engkau, kalau gak ada Tuhan di dalamnya, endingnya kosong. Karena saya mau bilang, ada satu bagian dalam hati kita yang memang dirancang Tuhan hanya untuk diisi oleh Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan supaya kita terima keselamatan. Artinya apa? Kalau kita cari yang lain di luar Tuhan, endingnya kosong, Pak. Mau kau cari apapun di luar sana, endingnya kosong. Tapi kabar baiknya, kalau kau cari Tuhan, kau izinkan Tuhan datang masuk dalam hatimu, bagian yang terpenting itu. Kau sudah memiliki yang paling terpenting dalam hidup, yaitu Tuhan. Maka saya mau bilang, saudara, sekalipun kau gak punya apa-apa, hidupmu akan terasa penuh, saudara. Dan kabar baiknya, ketika kau sudah memiliki Tuhan yang terpenting dalam hidup kita, semuanya pasti ditambahkan dalam kehidupan kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya belajar dari Bapak Ibu Gembala sidang kita bisa lihat, saudara. Mereka rela tinggalkan segalanya, korban segalanya untuk ikut Tuhan. Sekalipun harus hidup dan mati, nyawa pun dipertaruhkan untuk ikut Tuhan. Mereka rela lakukan segalanya. Karena mereka sadar yang terpenting dalam hidup adalah apa? Ikut Tuhan, punya Tuhan dalam hidupnya. Makanya mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Kalau hamba-hamba Tuhan serang Bapak Ibu Gembala, mohon maaf. Saya sedih kalau ngelihat itu, saudara. Kenapa? Saya kenal banget Bapak Ibu Gembala, betapa benar hidupnya mereka. Betapa salehnya mereka, saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan di luar sana terus nggak punya pengetahuan yang mumpuni, main serang. Hei, evaluasi dulu dirimu. Apakah dirimu lebih benar atau tidak?
Saya suka Bapak Gembala Sidang selalu ajar doa yang fair gini. Saudara bisa doa. Kalau Bapak Gembala Sidang kita, kalau gereja Tiberias, gereja sesat, Tuhan boleh hancurkan gereja ini. Tapi kalau ini gereja benar, gereja pilihan Tuhan, sampai kapanpun Tuhan bela gereja ini. Dan saya mau bilang, sudah terbukti puluhan tahun betapa Tuhan bela gereja ini. Dan saya percaya sampai akhir zaman, pembelaan Tuhan atas gereja, atas gembala Tuhan pasti nyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cari Tuhan yang utama, kau akan penuh. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan.